Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah Anda merasa bingung? Sudah memupuk sawah berkali-kali. Biaya sudah keluar banyak, tapi kok tanaman padinya tetap kelihatan kurus? Daunnya menguning dan pertumbuhannya lambat, seolah-olah pupuk yang kita berikan itu tidak ada efeknya sama sekali. Nah, kalau Anda pernah mengalami hal ini, janggen-janggen, masalahnya bukan pada dosis pupuknya, tapi pada kondisi tanah sawah Anda sendiri. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah fenomena yang sering terjadi tapi jarang disadari, yaitu tanah sawah yang mengikat atau mengunci unsur hara. Jadi, pupuk yang kita tebar itu bukannya diserap tanaman, malah terjebak di dalam tanah. Akibatnya, tanaman tetap kelaparan meskipun makanannya melimpah di sekitarnya. Ini masalah serius yang bisa bikin hasil panen anjlok. Dalam video ini, kita akan bahas lengkap mulai dari kenapa tanah bisa begitu, apa saja seri-serinya, dan tentu saja solusi paling ampuh untuk mengatasinya. Jadi pastikan tonton sampai selesai ya, agar ilmu pemupukan kita makin mantap dan panen makin melimpah. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tanah mengunci unsur hara? Bayangkan begini, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur mikro lainnya itu ibarat makanan bagi tanaman padi kita. Pupuk yang kita berikan adalah piring berisi makanan tersebut. Nah, tanah yang sehat seharusnya berfungsi seperti sendok, membantu tanaman mengambil makanan dari piring. Tapi pada kondisi tertentu, tanah justru berubah menjadi gembok. Makanan ada, tapi terkunci rapat, tidak bisa dijangkau oleh akar tanaman. Inilah yang kita sebut sebagai unsur hara terikat atau terkunci di dalam tanah. Penyebab utamanya ada beberapa. Pertama dan yang paling sering terjadi adalah pH tanah yang terlalu asam atau terlalu basah. Untuk tanaman padi, pH idealnya ada di kisaran 6-7 atau netral. Kalau pH tanah turun di bawah 5 alias terlalu asam, unsur-unsur penting seperti fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium akan terikat oleh unsur lain seperti aluminium dan besi yang menjadi larut dalam kondisi asam. Jadi, fosfor yang kita berikan lewat pupuk SP36 atau NPK bukannya diserap akar, malah diikat sama aluminium dan membentuk senyawa yang tidak bisa dimakan tanaman. Sebaliknya, jika tanah terlalu basah di atas pH 7,5, unsur mikro seperti besi, mangan, seng, dan tembaga jadi sulit larut dan tidak tersedia bagi tanaman. Penyebab kedua adalah kejenuhan unsur tertentu. Misalnya penggunaan pupuk kalium atau magnesium secara berlebihan dan terus-menerus tanpa diimbangi unsur lain. Unsur-unsur ini bisa saling bersaing. Terlalu banyak kalium bisa menghambat penyerapan magnesium dan kalsium. Begitu juga sebaliknya. Keseimbangan ini sangat penting. Ketiga, bisa juga karena bahan organik di dalam tanah sangat rendah. Bahan organik itu ibarat dapur di dalam tanah, tempat mengolah unsur hara agar siap santap. Tanpa bahan organik yang cukup, aktivitas mikroorganisme tanah menurun drastis dan proses pelepasan unsur hara jadi terhambat. Pupuk kimia yang kita berikan jadi sulit diurai, menjadi bentuk yang bisa diserap akar. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kalau sawah kita mengalami masalah ini? Ada beberapa ciri yang bisa kita amati langsung di lapangan. Yang paling jelas adalah respons tanaman terhadap pemupukan. Anda sudah memupuk sesuai dosis anjuran, tapi dalam seminggu atau 2 minggu tidak ada perubahan signifikan. Daun padi tetap kelihatan kuning, terutama daun-daun tua yang menguning dari ujung, itu bisa jadi ciri kekurangan nitrogen atau kalium. Kalau daunnya berwarna ungu atau hijau kusam, bisa jadi kekurangan fosfor.
Padahal Anda sudah memberikan pupuk NPK yang lengkap. Ciri lainnya adalah pertumbuhan tanaman yang kerdil dan tidak seragam. Dalam satu hamparan, ada padi yang tumbuh subur, tapi di sebelahnya ada yang kuntet dan anakan sedikit. Ini menunjukkan ketersediaan hara di petak sawah kita tidak merata. Ada spot-spot di mana unsur hara terkunci rapat. Jika Anda mencabut tanaman yang kerdil, seringkali perakarannya juga tidak berkembang. Pendek dan warnanya kecoklatan, menandakan akar kesulitan menembus tanah dan menyerap nutrisi. Gejala-gejala ini seringkali disalahartikan sebagai serangan hama atau penyakit, padahal akarnya ada di masalah kesuburan kimia tanah. Cara paling pasti tentu saja dengan melakukan uji tanah di laboratorium untuk mengetahui pH dan kandungan haranya. Tapi dengan mengamati ciri-ciri visual tadi, kita sudah bisa punya dugaan kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita membuka gembok di tanah sawah agar pupuk bisa kembali diserap dengan maksimal? Kuncinya adalah memperbaiki kondisi kimia tanah. Solusi pertama dan paling fundamental adalah mengatur pH tanah. Jika masalahnya adalah tanah terlalu asam, yang mana ini kasus paling umum di sawah-sawah Indonesia, maka solusinya adalah pengapuran. Kita bisa menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Dolomit punya kelebihan karena selain mengandung kalsium untuk menaikkan pH, ia juga mengandung magnesium, unsur hara penting yang seringkali kurang di tanah asam. Kapan waktu terbaik untuk memberikan kapur? Waktu terbaik adalah saat pengolahan tanah. Sekitar 2-4 minggu sebelum tanam, tebarkan kapur atau dolomit secara merata di permukaan tanah, lalu bajak atau rotari agar tercampur sempurna dengan lapisan olah tanah. Dosisnya berapa? Ini tergantung tingkat keasaman tanah. Idealnya diuji dulu, tapi sebagai patokan umum untuk tanah yang cukup masam, kita bisa berikan dosis sekitar 1-2 ton per hektar. Pengapuran ini seperti mereset kondisi tanah, membuatnya kembali ideal untuk aktivitas mikroba dan pelepasan unsur hara. Solusi kedua adalah meningkatkan kandungan bahan organik. Ini wajib hukumnya. Bahan organik adalah nyawa bagi tanah. Caranya bagaimana? Manfaatkan jerami sisa panen. Jangan dibakar. Kembalikan jerami ke sawah, cacah, lalu benamkan saat pengolahan tanah. Jerami akan terurai menjadi humus yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan hara, serta menjadi rumah bagi mikroorganisme baik. Selain jerami, kita juga bisa menambahkan pupuk kandang yang sudah matang atau kompos, berikan saat olah tanah bersamaan dengan pengapuran. Kombinasi kapur dan bahan organik ini adalah duet maut untuk menyembuhkan tanah yang sakit. Bahan organik akan bertindak sebagai penyangga atau buffer sehingga pH tanah lebih stabil dan tidak gampang drop. Solusi ketiga adalah menggunakan pembenah tanah atau biofertilizer. Sekarang sudah banyak produk di pasaran yang mengandung mikroorganisme, pelarut fosfat, penambat nitrogen, atau pengurai bahan organik. Mikroba-mikroba super ini akan membantu membangunkan unsur hara yang tertidur di dalam tanah. Misalnya, bakteri pelarut fosfat akan melepaskan ikatan fosfor dari aluminium dan besi, sehingga fosfor menjadi tersedia kembali untuk tanaman. Penggunaan biofertilizer ini sangat efektif jika dibarengi dengan penambahan bahan organik, karena mikroba juga butuh makanan dan tempat tinggal untuk berkembang biak. Aplikasikan produk ini sesuai anjuran. Biasanya bisa dicampurkan dengan pupuk organik atau disemprotkan ke lahan saat pengolahan tanah. Terakhir, perhatikan teknik pemupukan. Setelah kondisi tanah diperbaiki, bukan berarti kita bisa memupuk sembarangan. Terapkan pemupukan
berimbang. Jangan hanya fokus pada urea atau NPK saja. Perhatikan juga kebutuhan unsur mikro. Jika dari hasil uji tanah atau gejala visual tanaman menunjukkan kekurangan unsur mikro seperti sengzen, kita bisa menambahkannya melalui pupuk khusus yang mengandung seng. Pemupukan sebaiknya juga dilakukan secara bertahap sesuai fase pertumbuhan tanaman. Jangan memberikan seluruh dosis pupuk di awal tanam, karena tanaman belum mampu menyerap semuanya dan pupuk bisa hilang tercuci air. Jadi, mari kita rangkum. Waktu terbaik untuk melakukan perbaikan struktur kimia tanah adalah pada saat periode olah lahan sebelum musim tanam dimulai. Inilah jendela kesempatan kita untuk meriset sawah, mulai dengan menebar kapur dolomit untuk menetralkan pH, lalu tambahkan bahan organik melimpah seperti kompos atau jerami sisa panen. Jika perlu, semprotkan biofertilizer untuk memperkaya tanah dengan mikroba unggul. Lakukan semua ini saat membajak tanah agar tercampur merata. Denjen Bigicu. Saat benih padi kita tanam, ia akan disambut oleh rumah yang subur, gembur, dan kaya akan nutrisi yang siap saji. Pupuk yang kita berikan nanti tidak akan sia-sia. Setiap butirnya akan bereaksi dan diserap oleh tanaman secara optimal. Ingat ya sahabat petani, merawat tanah itu sama pentingnya dengan merawat tanaman. Tanah adalah aset jangka panjang kita. Tanah yang sehat akan memberikan hasil panen yang berlimpah secara berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya memeras nutrisi dari tanah tanpa pernah memberinya vitamin. Mulai sekarang, yuk kita lebih peduli dengan kesehatan tanah sawah kita. Cek pH-nya, berikan bahan organik, dan perbaiki kondisinya. Investasi sedikit di awal untuk perbaikan tanah akan memberikan imbal hasil yang luar biasa saat panen tiba. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan biarkan kerja keras dan biaya pemupukan kita terbuang percuma. Mari bertani dengan lebih cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam panen melimpah.